hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah gersang, merindukan jamahan Roh Suci. Hidupku bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Ingin ku teguk kesejukan air hidup-Mu Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Nanti saya minta Bapak Gembala akan pimpin kita dalam doa. Engkau yang kurindu, jamalah hidupku. Penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang kurindu, jamalah hidupku Tuhan. Haleluya, haleluya. Tanpa Roh Kudus semua yang kami lakukan hanya sia-sia belaka Tuhan, tidak mencapai kekekalan, tidak ada nilai rohani Tuhan. Itu sebabnya kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan. Mulai dari pimpinan pujian, musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada, urapi semua untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Urapi pemberitaan firman, urapi doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu dan merasakan jamahan tangan Tuhan atas setiap hidup kami. Engkau sanggup mengadakan mujizat-mujizat di tengah kami sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih saudara-saudara masih dalam perjalanan serta lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Yang sudah undur, tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, lindungi kami, gedung yang dipakai kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, lindungi dengan darah. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu, menggoda, merintangi saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah ini kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari saudara, kita akan menaikkan sebuah pujian dari buku nyanyian tambahan nomor 68. Mengalami terjepit dan tersendiri, tertimpa badai ombak tekanan hidup ini, segera dan salib di atas saat itu mengalirlah kuasa kepasan. Pujikan Dikau, ku muliakan Dikau, ya Tuhanku. Ku sujud menyembah, ku bertekuk lutut padamu. Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih jiwa setia. Kau anak domba Allah, helai surga yang sempurna. Ayat 2. Meneliti kehidupanku sendiri, ternyata ku temui banyak noda dan duri, hanya menembusi jauh sampai dalam hati. Saat itu penyucian segera ku alami. Ku tinggikan Dikau, ku muliakan Dikau, ya Tuhanku. Ku sujud menyembah, ku bertekuk lutut padamu. Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih jiwa setia. Kau anak domba Allah, mempelai surga yang sempurna. Ayat 3. Bila kau menyadari tidak kasih dalam hati, mohonlah dengan sungguh aliran roh yang suci akan mencurahkan pada kita sekarang juga. Bukakanlah genap hatimu untuk kasih Allah. Ku tinggikan Dikau, ku muliakan Dikau, ya Tuhanku. Tekuk lutut padamu. Kau pengharapanku, tumpuan hidupku, kekasih
jiwa setia, Kau anak domba Allah, mempelai surga yang sempurna. Nomor 100 dari buku Nyanyian Tambahan, nomor 100. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuasaan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Lagi dari atas. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai, kekuatan yang Kau berikan. Bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara, kalau kekristenan kita tidak lahir dari benih ilahi, maka jangankan badai hidup yang akan jangankan badai hidup yang datang. Ketika kita merasa ada angin bertiup saja, kita sudah mulai takut dan mulai tenggelam seperti Petrus. Mari saudara, kita akan nyanyikan dari buku Nyanyian Psalm nomor 151. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Hidupku seperti berjana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhkanku dengan firman-Mu. Tuhan penuhkanku dengan kasih-Mu. Penuhkanku dengan kasih-Mu. Tuhan penuhkanku
penuhkan ku dengan kasih-Mu. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan kasih-Mu. Tuhan, penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan, penuhkanku dengan Roh Kudus. Tuhan, penuhkanku dengan Roh Kudus. Hidupku seperti bejana ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan, penuhkan ku dengan Roh Kudus. Kita melanjutkan dengan pujian nomor 199 dari buku nyanyian Pesalum 199. Seperti minyak berharga demikianlah dituangkan dari kepala ke bawah, pada janggut karunia pun tercurah sampai ke ujung jubah. Betapa baiknya antara sesama saudara bersekutu tinggal bersama-sama. Karya Allah meramahnya Tuhan seperti embun Hermon yang menyegarkan. Di atas gunung Sion diturunkan, karena di sana Allah memerintahkan berkat dan kehidupan. Betapa banyak dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu tinggal bersama-sama. Karya Allah meramahnya tiga. Oh, alangkah indah persekutuan yang diciptakan oleh kuasa firman. Dengan pengajaran lenyaplah perbedaan. Betapa banyak dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu tinggal bersama-sama. Karya Allah meramahnya refrain dan manis adanya jika antara sesama saudara bersekutu tinggal bersama-sama. Karya Allah meramahnya nyata. 190 dari bukunya Pesalum 190.
Sering ku melupakan saat itu, saat di mana kau menemukan diriku berlumuran dosa dan noda. Kau memelukku pada salib di Golgota. Kembalikan ku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Kedua, Kau perlihatkan lambung yang tertikam, Kau perlihatkan tubuhmu yang dihancurkan. Ku sadari semua deritamu, Kau relakan semua demi kasih-Mu padaku. Kembalikan ku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari. Ayat 3. Sering ku melupakan saat itu, bila ku harus menyangkali diriku, ku gagal sebab ku melupakan kasih semula salib di Golgota. Kembalikan ku Tuhan pada saat itu, kembalikan pada kasih semula. Biar ku junjung selalu korbanmu dan mengasihi Engkau lebih dari semua. Semuanya hanya karena kasih Tuhan. Mari saudara, kita akan lanjutkan sebuah nyanyian lagi, nomor 177 dari buku nyanyian Psalo, dan saya ajak kita akan nyanyikan ini sambil berdiri, dan nanti saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ku perlu Kau Tuhan, lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Hanya telah ku terima Engkau lebih dari semua Tuhan. Biarlah Kau melimpah, biarlah Kau melimpah
banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus, biar kau limpah di dalamku. Ku perlu kau Tuhan, kita mengatakan ku perlu kau Tuhan, lebih dari semua yang telah ku dapatkan. Banyak yang ku terima, tetap ku akan merindukan Engkau lebih dari semua Tuhan. Banyak yang ku terima, masih ku merasa. Banyak yang ku terima, masih ku merasa hampa dan haus, biar kau limpah di dalamku. Haleluya. Banyak yang sudah kami terima dari Tuhan, berkat-berkat, pertolongan, dan lain-lain Tuhan. Tapi kami masih merasa kurang, merasa haus Tuhan akan firman-Mu Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang mampu memberikan kebahagiaan kepada kami sampai di tengah penderitaan pun Tuhan. Hanya firman-Mu yang sanggup memuaskan kami, firman-Mu yang sanggup menolong kami. Bahkan firman-Mu sanggup menyempurnakan kehidupan kami untuk layak menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua Tuhan untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami. Sampai di hadirat-Mu, benar-benar kami merasakan jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan roh penyembahan, berikan kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami. Gereja-gereja lain bersamaan kami beribadah kepada-Mu saat ini dimanapun berada. Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab menjadi satu tubuh yang sempurna. Dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu, mohon kemurahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia dari Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Kita masih berada pada kitab Wahyu pasal 8. Sudah mencapai ayat 3 sampai 4. Wahyu 8 sampai ayat 2 sudah dipelajari. Bunyi sangkakala ayat 3 dan 4. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang.
dipersembahkan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Ya. Kemudian 4, maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Ya, ke hadapan Allah. Puji Tuhan. Ya. Jadi ini di ayat 3 dan 4 ini doa penyembahan orang-orang kudus di takhta surga. Doa penyembahan orang-orang kudus di takhta surga. Ini pelajaran bagi kita. Jadi apa yang kita lakukan di dunia, ibadah pelayanan, sampai di surga. Sekarang harus sama dengan yang di surga. Saja sampai ke takhta surga juga. Doa penyembahan kita juga sampai ke takhta surga. Dari bumi ini sampai ke takhta surga. Ada 2 hal yang dipelajari dalam doa penyembahan di takhta surga. Ya, nomor 1 ada mezbah dengan pedupaan emas. Mezbah dengan pedupaan emas. Ya. Yang kedua kemenyan. Ya. Jadi 1 mezbah, ada 2 hal yang dipelajari dalam doa penyembahan di takhta surga. Nomor 1 mezbah dengan pedupaan emas. Kita kenal istilah mezbah dupa emas. Ya, salah satu alat dalam tabernakel mezbah dupa emas. Yang kedua kemenyan. Malam ini kita belajar mezbah dupa emas. Mezbah dengan pedupaan emas atau mezbah dupa emas. Dalam Keluaran 30, kitab Keluaran pasal 30. Ya, nah ini Keluaran 30 ini, Keluaran 25 sampai 40 ini tabernakel, kerajaan surga di bumi. Supaya di bumi seperti di surga. Apa yang kita lakukan di bumi sama seperti di surga saat ini, sampai nanti betul-betul di surga. Jadi ibadah pelayanan penyembahan bukan ya, sembarangan. Ya. Oh itu diskotik begitu, jadi kita nyanyi begitu. Ya jangan. Sama dengan surga. Supaya sampai ke surga juga. Ya, puji Tuhan. 30 mulai ayat 1. Haruslah kau buat mezbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu penaga. Dari kayu penaga. Ya, sehasta panjangnya, sehasta lebarnya, sehingga dan seterusnya. Tapi haruslah 2 hasta tingginya. Tanduk-tanduknya harus seiras dengan mezbah itu. Haruslah kau salut itu dengan emas murni. Bidang atasnya dan bidang-bidang sisinya sekelilingnya, serta tanduk-tanduknya haruslah kau buat bingkai emas sekelilingnya. Dari mezbah dupa emas atau mezbah pembakaran ukupan, mezbah dupa emas terbuat dari kayu penaga. Terbuat dari kayu penaga. Nah, dalam arti rohani, kayu itu rapuh. Sehebat apapun kayu itu rapuh, hancur. Nah itulah manusia daging. Jadi kayu sama dengan manusia daging. Manusia daging yang hancur, rapuh, hancur saja. Kemudian penaga, kok diambil kayu penaga? Nah, kok enggak kayu jati dan lain-lain. Nah, warna, ini warna. Kayu penaga warnanya hitam. Itu menunjuk dosa. Jadi penaga itu warnanya hitam. Menunjuk dosa. Jadi kayu penaga itu adalah manusia daging yang berdosa. Manusia daging. Ya, ini yang mau jadi mezbah, yang mau menjadi mezbah dupa, kehidupan yang menyembah bukan orang hebat. Manusia daging yang berdosa seperti saya dan saudara. Manusia daging yang berdosa, yang sulit bertobat, yang sulit menyembah Tuhan. Manusia daging yang berdosa, yang sulit bertobat, yang sulit menyembah kepada Tuhan. Ya, nah. Untuk bisa menjadi mezbah dupa emas di ayat 3. Nah, tadi kayu penaga, manusia berdosa, manusia daging berdosa, sulit bertobat, sulit menyembah Tuhan. Lalu jalannya bagaimana supaya bisa menyembah? Haruslah kau salut itu dengan emas murni. Bidang atasnya, bidang sekeliling, sisinya sekeliling, serta tanduk-tanduknya. Nah ini saja. Jadi untuk menjadi mezbah dupa emas, maka kayu penaga harus disalut dengan emas murni. Sampai tidak kelihatan lagi kayunya. Harus disalut dengan emas murni
sampai tidak kelihatan lagi kayunya. Tidak kelihatan lagi kayunya. Saudara, nah ini. Jadi manusia daging berdosa harus disalut dengan emas murni sampai tidak kelihatan lagi kayu. Emas murni itu zat ilahi, emas. Itulah kuasa Roh Kudus. Emas itu kuasa Roh Kudus. Jadi manusia daging berdosa yang sulit bertobat, sulit beribadah, sulit menyembah terutama. Sulit menyembah Tuhan. Bagaimana bisa jadi mezbah dupa emas? Kehidupan yang menyembah sampai di surga nanti. Harus disalut emas murni. Nah, saja, itu kesucian. Harus disalut dengan kesucian Roh Kudus. Jadi, untuk menyembah Tuhan, mutlak untuk kita bisa menyembah Tuhan, mutlak memerlukan pertolongan Roh Kudus. Untuk kita bisa menyembah Tuhan, mutlak kita harus kita memerlukan pertolongan Roh Kudus. Nah, kalau tidak ada Roh Kudus, manusia daging ini hanya berbuat dosa dan seterusnya. Tapi kalau ada Roh Kudus, nah ini mulai bisa bertobat, mulai bisa beribadah melayani Tuhan. Ini Roh Kudus yang menginsafkan kita untuk tidak berbuat dosa lagi, menginsafkan akan dosa, bertobat. Roh Kudus membimbing kita untuk bisa beribadah melayani sampai puncaknya. Puncak ibadah pelayan Roh Kudus menolong kita untuk bisa menyembah Tuhan. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Roh Kudus menolong kita untuk bisa bertobat, saudara, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Roh Kudus menolong kita untuk beribadah. Jadi aktivitas dosa sudah berhenti, berbuat dosa, berbuat baik, beribadah melayani Tuhan. Sampai puncaknya menyembah kepada Tuhan. Roh Kudus menolong kita menyembah Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Manusia daging lemah. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Nah ini Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan tak terucapkan. Jadi jelas, saja Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan daging ini supaya kita bisa menyembah Tuhan dengan keluhan tak terucapkan, menyembah Tuhan dengan hancur hati, keluhan tak terucapkan. Menyembah Tuhan dengan hancur hati. Saudara, artinya hancur hati itu ya saudara tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Orang hancur hati itu tidak merasa apa-apa lagi yang daging rasakan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa najis, tidak ada rasa jahat dan seterusnya. Tetapi hanya merasakan urapan Roh Kudus, hanya merasakan kasih Tuhan. Nah itu bisa hancur hati. Saat menyembah Tuhan, kok nangis ya, kok ini, hancur hati. Nah itu, kita sudah tidak rasa apa-apa lagi, sudah serahkan sama Tuhan semua. Yang datang khawatir, sudah tidak rasa khawatir lagi. Yang datang najis, tidak rasa najis lagi. Yang datang benci, tidak benci lagi. Nah itu kalau disalut emas, diurapi Roh Kudus. Kita hanya merasakan urapan Roh Kudus dan kita merasakan kasih Allah yang agung itu. Kasih Allah. Nah, inilah saku mezbah. Ya, ini mezbah dupa emas itu. Mulai di bumi ada sampai di surga nanti. Nah, begitu kita menyembah. Ya, urutannya bertobat. Manusia daging harus bertobat, stop perbuatan yang lama. Nah, ayo berbuat yang baru, beribadah melayani Tuhan. Itu Roh Kudus menolong. Sampai puncak ibadah pelayan menyembah. Bisa menyembah kepada Tuhan. Bahkan dengan hancur hati. Hancur hati. Kita tidak rasa apa-apa lagi. Ya, tidak rasa putus asa, kecewa lagi. Kok begini yang. Tidak. Sudah merasakan urapan Roh Kudus. Dan merasakan kasih Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami sekarang. Ini kasih Tuhan dalam hidup saya. Merasakan kasih Tuhan. Itu hancur hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, itu bagaimana kayu manusia daging bisa menyembah.
dalam harus ada emas murni, urapan Roh Kudus. Nah, selanjutnya, saya tidak terangkan secara detail ya. Ayat yang ketiga, 2 dan 3 tadi ada tanduk, istilah tanduk. Pada mezbah itu ada tanduk-tanduk. Ya, itu dari ayat 2, tanduk-tanduknya harus seiras dengan mezbah. Jadi sini tanduk. Kalau mezbahnya bentuk podium ini, ya, 4 persegi. Nah, di ujungnya tanduk. Disalut emas juga di ayat 3. Ya, haruslah kau salut itu dengan emas murni, bidang atas, bidang sisi, sekeliling, serta tanduk-tanduknya. Nah, pada mezbah dupa emas ada tanduk yang disalut emas murni juga. Tanduk itu dari 1 tulang. Kalau kita belajar dulu, tanduk kok keras, tanduk itu 1 tulang. Ya, 1 kapur, satnya pada tulang. 1 tulang. Saja, nah, itu arti rohaninya. Saja, dalam Alkitab, tulang itu menunjuk kuasa kebangkitan. 2 Raja-Raja 13. Jadi tanduk itu terdiri dari 1 tulang, sama dengan tulang. Itu saja. 2 Raja-Raja pasal 13 ayat yang ke-21 saja. 2 Raja-Raja 13:21. Pada suatu kali orang sedang menguburkan mayat, ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan merekalah mayat itu ke dalam kubur Elisa, lalu pergi. Dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa, maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Nah, mayat orang yang sudah mati dicampakkan, kena tulang Elisa, bangkit. Nah, ini tulang ini, tanduk sama dengan 1 tulang, sama dengan tulang. Itu dalam arti rohani bicara kuasa kebangkitan, bukan cuma kuasa kesembuhan, kuasa kebangkitan. Ya, tanduk itu kuasa tulang yang disalut emas, tanduk disalut emas itu tulang, kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus. Emas itu Roh Kudus. Kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus. Ya, semoga kita bisa mengerti. Jadi saat kita menyembah dengan hancur hati, maka kita mengalami kuasa kebangkitan dari Roh Kudus. Hancur hati sudah tidak rasa apa-apa lagi. Yang daging rasakan kok gini, kok gitu, kecewa, aku tidak ada lagi. Sudah kita serahkan sama Tuhan. Kita hanya merasa urapan Roh Kudus, kita merasa kasih Tuhan yang besar. Tuhan mengasihi aku, kita mengasihi Tuhan. Saat itulah kita akan mengalami kuasa tanduk, kuasa tulang, kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus. Kuasa kebangkitan dalam Roh Kudus. Tanduk berguna dalam 2 hal. Tanduk binatang itu yang ditaruh itu, pada binatang tanduk itu berguna 2 hal. Tanduk berguna dalam 2 hal. 1, bertahan, membela diri, ofensif, bertahan, membela diri. Tanduk untuk bertahan, membela diri. Defensif, maafkan, defensif ya, ofensif menyerang, defense ya. Jadi bertahan, membela diri. Nah, jadi doa penyembahan ini mempunyai kuasa untuk bertahan kita, kuasa bertahan, kuasa perlindungan bagi kita semua. Jadi dalam doa penyembahan mengandung kuasa atau mempunyai kuasa untuk bertahan atau kuasa perlindungan bagi kita semua. Kuasa bertahan atau kuasa perlindungan bagi kita semua. Ini dalam doa penyembahan. Ada kuasa untuk bertahan, kuasa perlindungan bagi kita semua, bagi umat Tuhan. Dalam Roma 8, Roma pasal 8 ayat 33 sampai 34. Roma 8, 33 sampai 34. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Nah, ini kuasa perlindungan. Kuasa kita bertahan, pembelaan Tuhan. Ya, ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus?
penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau kelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Nah, kita ini cuma domba sembelihan, sehebat apapun umat Tuhan, anak-anak Tuhan hanya domba sembelihan di dunia ini. Satu langkah jaraknya dengan maut. Nah, perlu kuasa untuk bertahan, perlindungan bagi umatnya. Ya, jadi lewat doa penyembahan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Ini kuasa bertahan menghadapi apapun. Lewat doa penyembahan kita mengalami kuasa bertahan, saudara, untuk menghadapi apapun juga. Ya, menghadapi 7 hal itu kalau dihitung itu. Penindasan 1, kesesakan 2, penganiayaan 3, kelaparan 4, ketelanjangan 5, bahaya 6, pedang 7. Kuasa bertahan, tentu saja. Lewat doa penyembahan kita bertahan menghadapi 7, ya, menghadapi 7 tantangan rintangan. 7 tantangan rintangan. Kita bertahan menghadapi 7 tantangan rintangan. Sehingga kita tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Tetapi kita tetap menjadi saksi Tuhan. 7 angka pelita. Nah, itu lampunya 7. Nah, tidak padam. Sekalipun dihantam 7 tantangan rintangan, tetap seperti pelita, tetap menyala. Kita tetap menjadi saksi Tuhan. Nah, ini bertahan. Siapa memisahkan aku dari kasih Kristus? Tetap menjadi saksi Tuhan. Tetap bersama apapun ya yang kita hadapi hari-hari ini. Lewat doa penyembahan tidak akan kecewa, tidak akan putus asa, tidak akan mundur setapak pun, tidak akan tinggalkan Tuhan. Tapi sungguh-sungguh kita tetap menjadi saksi Tuhan. Tetap menjadi saksi Tuhan. Dan dalam doa penyembahan Tuhan pembela. Nah, dalam doa penyembahan dalam Roma tadi, ya, di surga Yesus berdoa juga. Dia yang duduk di sebelah kanan takhta Allah Bapa. Nah, itu di surga. Dia yang sudah bangkit, Yesus yang mati bangkit, duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela. Nah, doa syafaat. Nah, saja. Jadi di surga Yesus berdoa juga untuk membela kita. Di surga Yesus juga berdoa untuk membela kita yang lemah tak berdaya seperti domba sembelihan. Jadi kita sekarang berdoa sendiri di dunia ini, menyembah sampai hancur hati, serahkan sama Tuhan. Ada 7 tantangan rintangan. Tadi itu saja ada kelaparan, ada macam-macam. Itu saja. Ayo bertahan, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Saja. Tetapi kita tetap jadi saksi Tuhan. No, di surga Yesus juga berdoa untuk mengadakan pembelaan bagi kita. Di surga Yesus juga berdoa untuk membela kita umatnya yang lemah tak berdaya seperti domba sembelihan. Supaya tidak jatuh dalam dosa. Pertama, ini aku tidak jatuh, supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Tetap hidup benar. Ini pembelaan Tuhan. Sebab kalau jatuh dalam dosa binasa. Tetap hidup benar. Apapun tantangan rintangannya tadi, 7 hal itu. Tetap tidak berbuat dosa. Tetap hidup benar. Supaya kedua, kita tidak gugur dari iman. Saat menghadapi tantangan rintangan, pencobaan-pencobaan yang mustahil. Tidak gugur dari iman. Tetap percaya Yesus. Banyak orang kalau imannya karena melihat, nah ini gampang rapuh, gugur. Saat dia melihat pertolongan Tuhan, Yesus hebat, luar biasa. Tapi saat dilihat tidak ditolong, loh kok tidak ditolong? Wah, loyo dia langsung. Percuma. Nah, mari iman dari mendengar. Apapun keadaan kita tetap percaya. Tetap percaya Yesus. Tetap percaya kuasa Tuhan. Jangan gugur dari iman. Jangan tinggalkan Tuhan. Tetap
percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Ini tidak gugur dari iman. Ini yang didoakan oleh Tuhan setiap saat. Jangan jatuh dalam dosa, jangan gugur dari iman, kena pencobaan, aduh mustahil, percuma aku, jangan. Tetap percaya, berharap Tuhan, apapun yang kita hadapi. Satu lagi, kuasa surga disebutkan tadi, ya, Kristus Yesus, saudara. Siapa yang akan menggugat orang pilihan Allah, 33. Allah yang membenarkan, siapa yang akan menghukum mereka. Nah ini saudara. Jadi satu lagi, Yesus berdoa supaya kita tidak dihukum, tetapi mendapat pengampunan dosa. Seandainya kita jatuh dalam dosa, tidak dihukum, ini ditahan oleh Tuhan. Saudara, didoakan oleh Tuhan supaya tidak dihukum, tidak tinggal dalam dosa, itu dihukum. Supaya tidak dihukum, tapi kita bisa mengaku dosa, kita mengalami pengampunan dosa-dosa. Nah, ini saku bertahan, ini untuk membela diri. Kita berdoa supaya tidak kecewa, tidak putus asa menghadapi 7 tantangan kita. Tetap menjadi pelita emas. Dan Yesus juga berdoa membela kita supaya tidak jatuh dalam dosa, hidup benar, supaya tidak gugur dari iman, tetap percaya berharap Tuhan, supaya tidak dihukum, tetapi mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kita bisa sadar akan dosa, mengaku dosa dan mengalami pengampunan dosa. Semoga kita mati. Nah, ini yang disebut tanduk keselamatan. Mazmur 18 ayat 3. Jadi dalam doa penyembahan ada tanduk keselamatan. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahanku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Nah, ini kita bertahan, kita bertahan dalam doa penyembahan menghadapi apapun. Ayo, tidak kecewa, tetap jadi saksi. Nah, Tuhan berdoa kita tidak gugur dari iman, tidak. Kita tidak jatuh dalam dosa, dalam pencobaan apapun. Nah, kita tidak dihukum, tapi mengalami pengampunan dosa. Itu yang disebut tanduk keselamatan. Jadi dalam doa penyembahan ada tanduk keselamatan. Tanduk keselamatan. Artinya ada kuasa untuk bertahan. Ada kuasa untuk mempertahankan keselamatan yang sudah kita peroleh dari Tuhan. Nah, ini saja. Ayo pertahankan keselamatan, jangan gugur. Apapun yang kita hadapi, hari banyak menyembah Tuhan. Banyak menyembah Tuhan supaya ada kuasa tulang itu. Supaya kuasa kebangkitan Roh Kudus membuat kita betul-betul bertahan, mengalami perlindungan. Supaya mengalami tanduk keselamatan. Tidak hilang keselamatan. Kita mempertahankan keselamatan sampai nanti mencapai kesempurnaan. Bukan malah merosot keselamatan, tapi kita mempertahankan keselamatan bahkan meningkat sampai kesucian, sampai kesempurnaan lewat doa penyembah. Bertahan, ya. Yang kedua, menyerang, ofensif, kegunaan tanduk, kuasa kebangkitan Roh Kudus. Ya, ini tanduk. Ya, bertahan satu, kedua menyerang. Ya. Jadi tanduk disalut dengan emas tadi, itu kesucian Roh Kudus, kuasa kebangkitan Roh Kudus, emas itu satu. Nah, jadi kita berperang tanduk, kalau binatang tidak ada emasnya tanduknya, jadi berperang dengan kekuatan sendiri. Kalau banteng mungkin besar, musuhnya kecil, tuak habis sudah. Kekuatan sendiri. Kalau dia kecil, musuhnya besar, tuak mendal. Itu kekuatan sendiri. Tapi kita berperang, tanduknya ada emasnya. Jangan berperang dengan kepandaian sendiri, kekayaan sendiri, kekuatan, tidak mampu melawan setan. Dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Dengan kuasa. Jadi berperang melawan musuh, terutama setan itu. Musuh itu setan Tritunggal itu. Sumbernya dosa, sumbernya pencobaan, sumbernya kesusahan, sumbernya kebinasaan, itu semua musuh kita. Setan Tritunggal. Harus dengan kekuatan Roh Kudus, bukan dengan kekuatan diri sendiri.
Ya, apalagi kita hanya domba sembelian, mana kuat. Nah, sedangkan yang hebat pun tidak kuat melawan setan. Apalagi kita hanya domba sembelian, tidak mampu. Harus dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, gimana cara berperang dengan kekuatan Roh Kudus? Nah, kalau berperang dengan kekuatan sendiri, ada orang memaki kita, ya kita maki-maki. Nah, dia cuma memaki, kita maki-maki. Nah, itu kekuatan sendiri. Saja dan lain sebagainya. Tapi cara berperang dengan Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, kuasa kebangkitan Roh Kudus. Saja menyerang ini ada dua ya. Cara berperang dengan Roh Kudus. Yesaya 30:15. Diam dan tenang. Itu berperang dengan Roh Kudus. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Tapi kamu enggan loh. Seringkali kita enggan. Aku bisa. Nah itu saja. Enggan. Ini seringkali. Tetapi kamu enggan. Mau pakai kuda. Kekuatan daging. Ayat 16 boleh? Mari. Nah, kamu berkata, bukan kami mau naik kuda lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendara kuda tangkas, maka pengejarmu lebih tangkas, lebih cepat, lebih tangkas setan dari kita. Tidak mampu kita. Ayo dengan cara berperang dengan kekuatan Roh Kudus. Diam dan tenang. Diam, tenang. Diam, koreksi diri. Diam itu berdiam diri, koreksi diri. Kalau ada dosa, koreksi diri lewat ketajaman pedang firman. Kalau ada dosa, kita mengaku dosa kepada Tuhan, sesama salib. Kalau diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Bertobat tadi. Bertobat. Selamat. Bertobat selamat. Dengan bertobat tinggal diam, kamu selamat. Nah, saja. Jadi seandainya ini kapal sudah dihantam gelombang, kalau kita bertobat, nah sudah. Selamat kita tidak bisa. Ini saja. Nah, begitu. Kalau di ayat 14 itu bejana tanah liat dibanting-banting, hancur. Nah, kalau bertobat stop, tidak dibanting lagi. Selama tidak bertobat, banting lagi. Pecah separuh, banting lagi. Masih ngotot, tidak bertobat, banting lagi. Sampai tembikar kecil-kecil tidak ada guna hidup. Tapi kalau stop. Setan tidak bisa membanting lagi. Amin. Ada keselamatan. Tenang. Menguasai diri. Menguasai diri. Yang sering khawatir. Menguasai diri yang sering khawatir. Bimbang. Tidak percaya. Bahkan berharap orang lain. Seringkali. Itu dikuasai. Nah, sampai kita percaya berharap Tuhan. Hanya percaya berharap Tuhan. Itu tenang. Menguasai diri. Ya, menguasai diri. Daging ini yang sering sering khawatir, takut, ya, bimbang, kecewa, bisa juga. Ya, itu dikuasai. Berharap orang lain. Berharap sesuatu di dunia ini. Nah, dikuasai. Sampai kita bisa percaya berharap Tuhan. Percaya berharap Tuhan. Sehingga kita bisa berdoa. Tenang itu bisa berdoa. Sehingga 1 Petrus 4 ayat 7. Tenang bisa berdoa kepada Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Tenang dulu. Menghadapi apapun tenang. Ya, menghadapi apapun tenang. Nah, arti tenang ini, saudara, yaitu menguasai diri kita. Ya memang saya domba sembelian, tidak mampu. Nah, kesempatan, saya hanya percaya berharap Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan kecewa, putus asa, jangan berharap manusia siapapun. Saudara, tapi kita tetap percaya berharap Tuhan, mendorong kita bisa berdoa kepada Tuhan. Nah, semoga kita bisa mengerti, saja. Ini saja. Jadi kalau kita sudah diam, bertobat, ditambah tenang, berdoa, bertobat dan berdoa, saja. Bertobat dan berdoa, maka, saja, kuasa kebangkitan Roh Kudus berperang ganti kita. Kuasa kebangkitan. Kalau kita sudah diam, bertobat,
dan tenang berdoa, bertobat berdoa, maka kekuatan, saudara, kuasa kebangkitan Roh Kudus yang tidak terbatas itu berperang ganti kita. Berperang ganti kita. Untuk mengalahkan musuh-musuh yang lebih kuat. Untuk menyelesaikan masalah. Untuk, saudara, berperang ganti kita untuk meneduhkan angin dan gelombang di lautan dunia. Meneduhkan angin gelombang di lautan dunia. Teduh. Saudara, dalam Markus 4 itu waktu murid-murid naik kapal, saudara, waktu murid-murid naik kapal ditimbus angin gelombang, mereka membangunkan Yesus. Kemudian Yesus berkata, "Diam, tenang." Oh, itu ada kuasa kebangkitan, bangun. Kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Roh Kudus yang bisa meneduhkan angin gelombang. Berperang ganti kita menghadapi musuh yang lebih kuat, meneduhkan, berperang ganti kita untuk meneduhkan angin dan gelombang. Markus pasal 4 itu saja. Markus pasal 4 itu di ayat yang ke Markus pasal 4 ayat yang ke-38 ya. 38 pada waktu itu Yesus sedang ayat 37 saja. Lalu mengamuklah taufan sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, ini masalah yang makin penuh. Belum selesai satu datang satu, belum selesai. Ini mungkin kita dalam keadaan menghadapi angin gelombang, masalah sampai mau penuh perahu kita ini dengan masalah. Ini belum datang lagi satu. Nah, ini belum lagi dua, datang lagi. Ini belum, datang lagi. Mungkin malam. Nah, kita hadapi, kalau kekuatan sendiri tidak mampu. Kita hadapi dengan diam, tenang. Kita berseru kepada Tuhan, berdoa. Ya, ia pun bangun. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka muridnya membangunkan dia dan berkata kepada, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Waktu itu murid-murid menggunakan kekuatan sendiri. Dayung sana, turunkan layar ini. Nah, Yesus tidur. Ya sudah, silakan. Tidak mampu. Tapi ketika mereka mulai perhatian pada Tuhan, percaya berarti Tuhan bangunkan Tuhan. Maka pada waktu Yesus sedang tidur, sekarang di ayat 30, maka murid-muridnya membangunkan dia, 38, dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin reda, danau menjadi teduh sekali. Meneduhkan angin gelombang. Teduh, damai, sejahtera. Teduh sama dengan damai, sejahtera. Enak, ringan semua. Ayo, kesempatan pada malam berbahagia ini. Biarlah kita menjadi mezbah dupa. Menyembah, memang manusia daging berdosa kita ini. Tapi biarlah disalut Roh Kudus untuk bisa bertobat, untuk bisa menyembah Tuhan malam ini. Bertahan, menghadapi apapun tidak kecewa, tidak bertahan, tetap percaya berharap Tuhan. Yang kedua, menyerang dengan kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus. Kita hanya domba 9. Bagaimana caranya berperang dengan Roh Kudus? Diam, tenang, serahkan pada Tuhan, bertobat dan berdoa, serahkan pada Tuhan. Biar kuasa kebangkitan Yesus, kuasa kebangkitan Yesus meneduhkan angin gelombang. Kita diam, kita mengalami damai sejahtera, enak ringan, semua masalah diselesaikan. Masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan berperang ganti kita. Bukan diam bodoh-bodoh, bertobat. Periksa dosa. Waduh, saya jatuh gini karena aku ingin ini, karena aku ini. Bertobat dan berdoa, yuk berjuang. Sampai Tuhan bangun. Sampai ada kuasa kebangkitan Roh Kudus untuk menolong kita, meneduhkan angin. Kurang satu masih. B, cara berperang dengan Roh Kudus. Ya, B. Tadi saya tidak usah terangkan, tapi kamu enggan. Nah, banyak yang mau naik kuda ya kalah terus. Tidak bisa. Setan lebih cepat, lebih hebat dari kita. Tidak bisa. Harus diam dan tenang. Ya, harus diam dan tenang. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Kemudian di dalam Yohanes 7
ayat 6b. Ini cara berperang dengan Roh Kudus. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tapi bagi kamu selalu ada waktu. Nah, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Kalau waktu Tuhan belum tiba, maka kita selalu ada waktu saja untuk sabar. Nah, ini berperang dengan Roh Kudus itu sabar dan tekun. Loh, kok belum ditolong? Kok belum ditolong? Sabar dan tekun. Sabar dan tekun. Itu berperang melawan, berperang dengan kuasa kebangkitan Roh Kudus. Nah, harus sabar dan tekun. Saja kalau Tuhan belum menolong, sabar dulu. Sabar dan tekun. Sabar dalam penderitaan, tidak ngomel, tidak bersungut, tidak nyalakan Tuhan, nyalakan sesama, tidak, mengucap syukur, sabar. Menghadapi penderitaan, tidak mengomel, tidak bersungut, tidak salahkan orang, tidak salahkan Tuhan. Wah, Tuhan tidak adil, tidak. Mengucap syukur. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu waktu. Pasti ada waktu Tuhan. Sabar. Tekun. Tekun dalam penggembalaan. Itu yang penting. Ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Ketekunan dalam penggembalaan. Dan ketekunan dalam doa penyembahan. Tekun berdoa. Ditambah doa puasa boleh. Ditambah doa semalam suntuk. Tekun menghadapi apapun. Sabar dan tekun. Sabar. Itu berperang melawan Roh Kudus. Sabar tidak ngomel, tidak ini. Tapi mengucap syukur. Sabar menunggu waktu Tuhan. Tadi belum diterangkan. Sabar menunggu waktu Tuhan. Jangan pakai jalan sendiri di luar firman. Wah, duit kurang, korupsi. Nah, itu jalan sendiri. Sabar. Rasanya, aduh, tidak bisa bayar. Aduh, habis sudah. Nah, tenang, sabar. Nah, tekun. Tekun dalam kandang penggembalaan, 3 macam ibadah. Tekun dalam menyembah kepada Tuhan. Ditambah puasa dan lain. Seperti Ayub. Nah, Ayub dalam keadaan habis-habisan, dia ujian habis semua. Untung Ayub masih sabar dan tekun. Yakobus pasal 5. Nah, ini berperang dengan Roh Kudus. Sabar. Yakobus pasal 5. Sabar dan tekun. Yakobus pasal yang kelima. Surat Yakobus pasal yang kelima. Ayat yang ke-10. Saudara-saudara, turutilah teladan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Karena kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, sabar tekun Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya, loh, ini waktunya Tuhan, pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Jadi Ayub saja dalam keadaan ujian habis-habisan, habis semua, tetapi dia sabar dan tekun. Sehingga dia bertemu dengan Tuhan yang Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Dia mendapatkan uluran tangan Tuhan Maha Penyayang, penuh belas kasih. Dipulihkan semuanya 2 kali lipat. Dipulihkan 2 kali lipat oleh Tuhan. Ya, nah, itu sama dalam perjanjian baru, sama dengan Petrus habis-habisan tenggelam, hampir tenggelam, habis-habisan. Nah, tadi cuma dihantam gelombang, masalah penuh, ini belum, terus datang masalah, nah, teduh. Tapi ini lebih lagi, Petrus hampir tenggelam, sudah tinggal mungkin di sini, habis. Nah, ini saja. Jadi Ayub ujian habis-habisan sama dengan Petrus hampir tenggelam. Saja, nah, ini dibutuhkan sabar dan teguh. Hanya mengulurkan tangan kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Sabar tekun, mengulurkan tangan kepada Tuhan. Saja, berseru kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, mengulurkan tangan Petrus. Dan Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang itu, Yesus imam besar yang tadi duduk di sebelah kanan takhta Allah, mengulurkan tangan setia belas kasih kepada kita untuk mengangkat kita tepat pada waktunya.
mengangkat kita tepat pada waktunya. Menolong dulu, menolong kita tepat pada waktunya, mengangkat kita tepat pada waktunya. Jangan takut, saja pasti tepat. Kalau selisih sedikit aja hilang Petrus. Hilang Petrus. Nah, ayo perlu kesabaran, ketekunan. Saat-saat sudah hampir tenggelam. Ayo perlu kesabaran dan ketekunan. Ditambahkan ketekunan. Saya sudah saksi berapa kali ya, seorang tua sudah meninggal. Nah, itu umur 60 lebih ditipu habis dia. Jadi kerja dari masa muda percuma. Rumahnya habis, semua habis. Bahkan makan pun susah. Ya, itu yang terjadi. Datang pada saya. Bagaimana saya begini? Saya masih baru itu di Malang. Wah, saya tidak punya uang juga. Saya bilang, iya sama. Ya, bagaimana nasihatnya? Sudah tekun aja. Tekun 3 macam. Sabar ya. Tekun 3 macam ibadah. Tergembala. Sabar. Saja. Wah, diizinkan malah tidak bisa makan. Waduh, tidak bisa makan. Tapi ternyata dia buat kue. Kuenya tidak laku sudah. Sudah di gudang semua. Tidak bisa. Nah, saat-saat itulah saja firman tentang Musa menangis saja kepada Tuhan. Oh, 1 gudang terjual semua. Disuruh kirim semuanya. Oh, dia bisa makan. Tapi untuk rumah dan lain-lain, tidak ada. Tidak ada. Lalu datang 5 tahun yang lalu dia pernah ngajukan proyek di Bandung. Di Malang situ. Tapi pusatnya di Bandung. 5 tahun sudah tidak ada kabar. Nah, tapi ternyata dipanggil. Jadi langsung sekali menghadap. Jadi inilah proyek saya yang paling besar selama hidup loh. Justru dia sudah mengeluh, saya sudah umur 60 lebih, sudah tidak mampu saya. Kalau saya umur 40, 50, saya masih bisa kejar ini. Sekarang sudah tidak kuat saya. Proyek terbesar. Sampai sudah bisa beli rumah dan lain semua. Terlengkapi. Sabar, tekun. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Amin. Tepat pada. Ibrani 4:16. 2 ayat lagi selesai. Mari. Ibrani 4:16. Sebab itu marilah kita dengan penuh kerendahan menghampiri takhta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Mulai ayat 14 itu imam besar. 14 itu imam besar. Kita punya imam besar di sebelah kanan takhta Allah. Ayo berseru, berserah, ulur tangan, berseru. Sabar, tekun. Hanya ulurkan tangan. Berserah, berseru kepada Tuhan. Seperti Petrus tenggelam. Dia berteriak, Tuhan tolong. Tuhan ulurkan tangan. Tangan setia belas kasih. Sanggup menolong kita. Menyelesaikan masalah. 1. Kedua, 1 Petrus 5. Itu pengalaman Petrus dia tulis di 1 Petrus 5 ayat 6. Kita ditinggikan pada waktunya. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Ditinggikan semua indah pada waktunya. Semua berhasil indah dari tenggelam berhasil indah pada waktunya. Semua berhasil indah pada waktunya. Semua selesai pada waktunya. Dan semua sempurna pada waktunya. Yaitu waktu Yesus datang kedua kali. Kita diubahkan sempurna seperti dia. Untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan permai. Bersama dia. Selama nanti ada doa di surga, di takhta surga kita. Pengalaman kita berdoa di bumi ini terus sampai di surga. Harus sama di bumi dengan di surga. Terus sampai di depan takhta surga. Tuhan memberkati kita. Ayo jangan berperang dengan kekuatan sendiri. Kita tidak mampu. Bertahan, Yesus berdoa untuk kita. Bertahan. Kita bertahan. Jangan kecewa, putus asa. Bertahan tetap selamat. Keselamatan dipertahankan. Kebenaran, keselamatan sampai kesempurnaan. Yang kedua menyerang dengan kekuatan Roh Kudus. Diam, tenang, sabar, tekun. Sampai waktunya Tuhan datang pada kita. Tuhan memberkati semuanya. Mari, waktu Tuhan, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya, mari. Saya diktekan. Yang bisa berlutut-berlutut, tidak bisa duduk saja.
waktu. Tuhan, waktu kita. Jangan sesali keadaan. Jangan sesali keadaan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Sekali lagi, waktu Tuhan bukan waktu kita. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Menyerah, bukan menyesali. Menyerah. Ya, untuk semua ada waktu Tuhan. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkan. Tetap setia mengandalkan. Segala yang terjadi di hidupku. Ujian habis-habisan Ayub, Petrus berseru kepada Tuhan. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan. Kau muda, jangan takut masa depan dan lain-lain. Semua indah pada waktu. Ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Dengan Dia tidak menipu kita. Haleluya. Haleluya. Apapun keadaan kita, tenggelam rohani, terus jatuh dalam dosa dan ada kesempatan dipulihkan. Tenggelam secara jasmani, ekonomi, kesehatan, apa saja. Tenggelam dalam nikah, buah nikah, rumah tangga terganggu dan lain-lain. Tuhan tolong. Haleluya. Dalam pelayanan, dalam apapun. Sekali lagi dengan ku yakin percaya. Ku yakin percaya dengan haleluya. Ku yakin percaya, jangan ragu, jangan bimbang.
Tuhan tidak menipu kita. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kami hanya domba sembelihan. Kami manusia kayu yang rapuh berdosa. Hanya domba sembelihan tak berdaya. Kami berada di lautan dunia yang dahsyat. Kami tak mampu. Haleluya. Haleluya. Menghadapi angin gelombang kami tak mampu. Apalagi menghadapi ketenggelaman. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. 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 Ya lawaka, ya lawaka. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Hanya Engkau Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau. Oh, haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Ya laka, ya laka, ya laka. Haleluya. 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 Kami hanya menyembah Tuhan. Haleluya. 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 Ya laka, ya laka. Ya laka, ya laka. Haleluya. Ya laka, ya laka. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Haleluya. Ya lawasa, ya laka. Ya laka, ya laka. Ya laka. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya laka, ya laka. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Haleluya.
Haleluya, haleluya. Ya lawaka, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka, ya lawaka. Yesus, haleluya. Kami tidak mampu apa Tuhan. Haleluya. 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 Oh, apapun ketenggelaman kami, Kau mampu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Apapun badai gelombang yang kami hadapi, Kau mampu Tuhan. Ya Raga, ya Raga, ya Rawasa, ya Rawasa. Haleluya. 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 Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh, ya Raga, ya Raga. Ya Raga. Yesus, Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Yesus, haleluya. 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 Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Rawasa, ya Raga, ya Rawasa, ya Raga. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya Yesus, haleluya. Ya lawaka ya lawasa ya lawasa ya lawaka. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Ya lawasa ya lawaka ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus, haleluya. Kami hanya menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa ya lawaka, ya lawasa ya lawaka, ya lawaka. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa ya lawaka, ya lawaka, ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya laka, ya laka. Ya kami tak mampu, tak berdaya apa-apa. Hanya berserah kepada waktunya semua akan indah Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawaka. Haleluya, 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 Yesus, haleluya, 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 ya lawasa, ya lawasa, ya
Yesus, haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Raga. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, haleluya. Engkau menolong tepat waktunya Tuhan. Kau jadikan semua indah tepat waktunya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya Raga, ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah Engkau. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya Raga, ya Raga, ya Raga. Haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus, haleluya. Semua indah pada waktunya Tuhan, sampai sempurna Tuhan, haleluya. Kami percaya Tuhan, haleluya. 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 Kau pulihkan jasmani rohani Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Rabasa, ya Rabaka. Ya Rabasa, ya Rabaka, ya Rabaka. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Rabaka, ya Rabasa, ya Rabasa. Haleluya, haleluya. Kau dengar seru doa kami. Kau mengulurkan
ulurkan tangan setia belas kasih. Haleluya. Tepat pada waktunya Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembah Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau baik bagi kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Bangkit berdiri saudara. Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktu. Dengan tundukkan kepala pelan-pelan. Tuhan tidak pernah menipu kita. Tidak pernah terlambat. Haleluya. Haleluya. Biar kita banyak diam, bertahan hari-hari ini. Tetap kuat di dalam apapun dihadapi. Tetap bersinar. Diam dan tenang. Sabar dan tekun sampai indah pada waktu. Sekali lagi. Ada yang mau mengangkat dua tangan, tapi jangan ikut-ikut. Yang butuh sungguh-sungguh seperti Petrus tenggelam, tak bisa ditolong lagi. Seperti Ayub habis-habisan, tak ada yang diharapkan lagi. Hanya Tuhan. Haleluya. Ku yakin percaya. Haleluya. Dengan kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Ya Rabbi. 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 Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Rabbi. Ulurkan tangan setia belas kasih. Oh, tidak ada yang mustahil. Semua indah pada waktunya. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Haleluya.
sampai sempurna jika Engkau datang. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, haleluya. Pegang kami selalu Tuhan. Terima kasih, kuat bertahan bersama Engkau, menang bersamamu Tuhan. Semua indah pada waktunya, sampai sempurna seperti Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih, syukur kepadamu. Gembalakan kami di sini. Simpang Borobudur 27 Malang, Suprapto 2BC Medan, Patra Kuningan 14 Jakarta, juga ente gembala jarak jauh karena keadaan, karena pengajaran. Nah, dalam negeri, luar negeri, beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan, mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok. Kami merasa jamakan tangan-Mu, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar suci sampai sempurna Tuhan. Jiwa-jiwa sudah undur tarik kembali, jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami, pakai kami menjadi saksimu, membawa jiwa datang padamu. Tuhan membalaskan berkat melipat kali ganda. Pergumulan dalam ibadah pelayanan jangan terhalang oleh apapun juga. Tuhan buka firman, buka jalan. Tuhan tolong kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan sampai Tuhan datang. Pergumulan dalam nikah rumah tangga satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, jamaah semua, kami bisa minum air anggur kebahagiaan Tuhan sampai perjamuan kawin anak domba. Kau muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, satu pengajar benar, ada buah-buah pengajar benar sesuai kehendak-Mu. Oh, beri ketabahan kau muda, beri masa depan berhasil indah. Ibu-ibu yang hamil berkesehatan, bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Demikian ibu-ibu yang sudah melahirkan, Engkau beri kesehatan bayi ibunya Tuhan sampai bisa kembali beribadah melayan Tuhan, kembali beraktivitas dengan baik. Baik Ibu Debrina, baik Ibu Nova, Engkau tolong semua, kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua apa yang diusahakan kerjakan. Buka jalan semua Tuhan, tolong. Hutang piutang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong buka jalan. Mujizat terjadi. Yang mencari pekerjaan tolong juga. Yang sekolah kuliah berikan hikmat-Mu Tuhan. Akal budi, ulangan harian, UTS dan lain-lain, naik kelas dengan baik. Skripsi, tesis dan lulus dengan baik semua. Nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Banyak permohonan kami Tuhan yang tolong semuanya. Untuk kebaktian persekutuan di Papua juga buka firman, buka jalan. Gerakkan jiwa datang oleh dorongan firman, kasih setiap juga. Masalah gedung Tuhan tolong juga, buka jalan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Terima kasih, syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih. Lempinan Kristus ajaib angkatan 41, buka firman, buka jalan. Engkau menyeleksi, Engkau yang membela semua, Engkau tolong. Terima kasih, syukur kepada banyak permohonan kami. Tuhan tolong semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban ini untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Papua, di Abipura, Jayapura. Tuhan memberkati kita semuanya. Nomor 10. Ya. Nyanyian tambahan. Haleluya. Segera, mari. Di hidupku pencobaan berat menekan, aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu, nantikan Tuhan jadikan semua indah pada waktu. Pada Tuhan masuk
Engkau depanku, aku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktu. Puji Tuhan. Sabtu besok kaum muda remaja jam 5:15 di sini, antar kaum muda supaya tidak usah cari kaum muda. Minggu 9:30 sekolah minggu dan umum jam 11 kurang sedikit. Baik, Tuhan memberkati semua. Yang berulang tahun kemarin 4 Oktober Bapak Martin Luther Untung Haryono Malang. Hari ini 5 Oktober Bapak Darmono Christine Octaviana Mani di Malang, Sakaria Nathanael Arthur di Malang. Besok Bapak Andi Hartanto, Ibu Hana Kristantin, Monica Kristi Malang, dan Rina Sihite Malang. Baik, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian pada malam ini. Kami berdoa buat yang berulang tahun, Tuhan tolong kemarin, hari ini, besok, dan selanjutnya beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat-berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kami berdoa yang sakit dan dalam pemulihan, Engkau jamah semua Tuhan. Bapak Otniel di rumah sakit Undaan, Engkau jamah juga. Bapak Siswoco yang tadi pulang ke Tuban, Engkau jamah juga Tuhan. Juga Bapak Tuhan Sucipto dan Ibu, Engkau jamah juga, segera pulihkan. Bapak Gaino, Bapak Joni, juga Ibu Untung, Ibu Susi, juga Engkau jamah Tuhan. Ibu Sin, Ibu Himawati, Ibu Rahel, juga Engkau jamah. Bapak Buwono juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Ibu Diki, Ibu Tian Muhardi, Engkau jamah juga Tuhan. Pak Anton juga jamah, kakak-kakaknya jamah. Budi, Engkau jamah juga Tuhan. Mohon kemurahan belas kasih-Mu. Juga Pak Samuel, Bu Samuel juga. Bapak Ateng, Ibu Yuli juga Engkau jamah di Pamekasan. Tolong sehatkan Tuhan. Ibu Sriwati juga, Bapak Ibu Drio juga jamah selalu. Sehatkan selalu. Ibu Dian juga Engkau sehatkan. Ibu Mariam Sukaenjun juga di Tuban, Engkau tolong. Tante Maria, Om Samuel Budianto, juga Bapak Peter Andi Budianto, sehatkan selalu. Tuhan tolong Tante Kaliat juga jamah Tuhan. Pulihkan Tuhan secara sempurna matanya, tolong. Bapak Gunawan Semarang juga Engkau jamah. Mamanya Pak Budi, Engkau jamah juga. Pak Darmono, Pak Sagrim, papanya Meli juga Engkau jamah Tuhan. Juga Ibu Kristin di Situbondo jamah. Om Pangaribowo, Pendeta Sutrisno, juga Pendeta Lukas Amanu, Pendeta Nadia juga Engkau jamah Tuhan. Saudari Fani juga Engkau jamah. Mohon kemurahan belas kasih-Mu Tuhan, tolong kiranya. Ibu Silvi Mas Kamin, Asni dan keluarganya juga, anak Nathanael juga, dan lain-lain yang tidak disebut nama, ampuni kami semua. Kuasa-kuasa iblis, setan, penyakit yang mengganggu, kami usir dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Bilur-Mu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur, melayani Tuhan sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, mujizat pasti terjadi. Segala pengorbanan anak-anak-Mu Tuhan balaskan berkat berlipat kali ganda. Satukan keluarga kami, keluarga Pardede, Avisit Endro, keluarga Mertes, keluarga Oi, Philadelphia. Satu kesatuan pengajaran benar. Ada damai sejahtera, mujizat pasti terjadi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan latihan kur Tuhan berkati. Jika kami pulang ke tempat masing-masing, dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari celaka mara bahaya. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat, sehat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Peluk kami semua. Mohon kemurahan-Mu Tuhan. Mohon belas kasih-Mu di zaman yang jahat ini. Engkau tolong kami tiba di rumah selamat. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya. Sekitarnya lindungi semua. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa,
Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terima kasih. 5 detik, 10 detik boleh angkat tangan lagi. Mari hanya berseru kepada Tuhan. Haleluya. 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 Hanya domba sembelihan tidak bisa apa-apa Tuhan. Oh, haleluya. Biar tangan ajaib-Mu Tuhan yang menolong kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi tidak mundur Tuhan. Engkau beri kemenangan Tuhan. Engkau tolong semua indah pada waktunya. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Begitu.